soal sampah nih. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor. Sampah adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, tahukah kamu kemana semua itu berakhir? Di sisi lain, akses air bersih menjadi semakin sulit di berbagai daerah, terutama akibat pencemaran. Dunia menghadapi dua tantangan besar, tumpukan sampah yang semakin tak terkendali dan juga krisis air bersih yang mengancam kehidupan. Apa aja sih kaitan keduanya? Dan apa peran kita dalam mengatasinya? Sampah yang sering kita buang tidak serta-merta hilang. Sebagian besar sampah ini ada di wilayah Indonesia, terutama sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Akibatnya, sampah ini mencemari lingkungan sekitar. Dan juga penyebab utama masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur, dan juga budaya konsumsi plastik sekali pakai yang masih tinggi. Di sisi lain, pencemaran air diperparah oleh limbah domestik, industri, dan pertanian. Hacerlo, hay que hacerlo sin lástima, eso. No, ese es shampoo, vamos a ver. Ahora. Oh, man. Menurut data, Indonesia menyumbang sekitar 620.000 ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Sampah ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mempengaruhi kesehatan manusia dengan mikroplastik yang masuk ke dalam rantai makanan. Pencemaran air juga menyebabkan dampak serius. Sebanyak 80% penyakit di negara berkembang disebabkan oleh air yang tercemar. Masalah ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sumber daya air bersih untuk keberlangsungan hidup. Di Indonesia sendiri memiliki aspek hukum yang mendukung pengelolaan sampah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Namun hukum ini memerlukan implementasi yang lebih tegas dan partisipasi aktif dari masyarakat. Globalisasi juga memainkan peran dalam memperparah masalah ini. Sangat banyak negara maju mengekspor limbah mereka ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakseimbangan tanggung jawab ini memperburuk pencemaran di negara-negara yang sudah berjuang dengan pengelolaan sampah yang sangat buruk. Maka dari itu, masalah sampah dan krisis air adalah tantangan besar yang dihadapi dunia. Tetapi, solusi bukanlah sesuatu yang mustahil. Sangat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional untuk mengatasi masalah ini. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mulai dari rumah kalian masing-masing. Kalian bisa memilah atau milih sampah. Lalu kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan gunakan barang yang dapat didaur ulang. Yang kedua, dukung program pembersihan lingkungan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Ingat teman-teman, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga bumi kita.